Pak Roman, kata-kata hari ini. Kata-katanya bekerjalah sekian mungkin seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Wow. Dan beribadahlah sebanyak-banyaknya seolah besok kamu akan mati. Masuk. Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Trans 167, teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu nih, ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Yang pertama, kita kedatangan armada terbaru dari PO 27 Transway. Wow, liverinya semakin kesini semakin simpel ya teman-teman ya. Permainan warnanya semakin sedikit tapi dipertahankan bentuknya. Tetap sangar, lebih enak dipandang lagi. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO Daibus. Kemudian masih Jetbus 5 SHD, teman-teman. Bedanya ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626S, transmisi manual Euro 4 yang sudah di-upgrade menggunakan suspensi udara rakitan Karoseri Adi Putro. Ini milik PO Rindra Trans dari Makassar, teman-teman. Luar biasa ya, hadir dengan warna yang cakep. Saya suka permainan warnanya. Nanti akan ada yang warna merah juga, kira-kira kapan dirilisnya dan akan dijadikan armada di trayek mana. Silakan teman-teman stay tune, pantengin terus sosial media kami ya teman-teman. Kemudian di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD lagi. Kalau yang ini menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4 milik PO Sadana KSU roda berkah, teman-teman. Warnanya unik ya. Kemudian ada dua unit Jetbus 5 MD medium bass. Ini kalau nggak salah milik PO Angkasa, teman-teman ya. Tapi Angkasa yang mana? Saya kurang tahu, teman-teman. Karena nggak ada namanya. Apakah ini nanti akan dioperasionalkan di tempat lain, bukan di PO-nya? Kita tunggu aja. Next, yang insya Allah akan dirilis di hari ini juga, ada dua unit armada terbaru milik PO Buah Hijau Trans dari daerah Sragen yang menghadirkan dua unit Jetbus 5 SHD, sasisnya Hino RM 280 Euro 4. Ini sesuai dengan namanya ya teman-teman, buah hijau, warna bisa juga hijau. Liverinya simple tapi tetap keren teman-teman. Untuk spionnya serta bandonya ini diberi warna silver, jadi kelihatan gagah teman-teman. Nah ini dia armada yang akan kita review di video kali ini, Trans 167. Nah, nanti kita akan lihat secara detail mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Kita belum selesai sampai di sini, masih ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO Sinar Jaya dan ada satu unit Jetbus 5 SHD lagi milik PO Subur Jaya, teman-teman ya. Oke, ini saja bis yang ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Jangan lupa silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang tertinggal, dan like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Ya, itu aja. Nah teman-teman, ini dia. Sekarang kita mulai reviewnya dari bagian eksterior. Armada terbaru sekaligus armada dengan nomor pintu 010 di PO Trans 167. Wah luar biasa ya, sudah mulai 2 digit nih teman-teman. Kita doakan semoga segera 3 digit ya, sampai ratusan, bahkan sesuai dengan nama PO-nya, 167. Nah ini menggunakan bodi Jetbus 5 SHD Super High Tech dengan sasis Hino RM 280 Euro 4. Jadi sudah ada teknologi suspensi udara
dan ada fitur anti-lock braking system untuk menjamin kenyamanan serta keamanan perjalanan kita. Dimensi dari bus ini, panjangnya adalah 12 meter, kemudian tingginya itu 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bis ini tidak terkena resiko saat menuju ke titik penjemputan teman-teman ya. Karena ini kan bis pariwisata, jadi teman-teman bebas mau minta dijemput di mana, asalkan jangan sampai ada resiko. Lihat di sini teman-teman, ada yang menarik banget nih ya. Ada apa ini namanya? Kok saya tiba-tiba lupa teman-teman ya. Apa sih namanya Sen? Saya sampai nanya. Videotron, bener. Videotron teman-teman. Biasanya running text itu kan ya wes kayak running text biasa ya. Ini Videotron teman-teman. Cakep banget, kekinian. Terus di sini di samping dari kacanya, di pinggir kacanya ada LED warna warm white tambahan ya, supaya kelihatan megah teman-teman. Dan untuk tampilan depannya di sini all black, hanya ada tulisan 167 yang menyala sekali. Warnanya warna gold sesuai dengan warna livery dengan outline yang kromatik. Di bagian atas di sini ada stiker julukan Mr. Gibran untuk nomor lambung 010. Lanjut kita lihat di sini seperti biasa ada stiker kesayangan kita yaitu Tafcotinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati produk Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Pintu depannya menggunakan model sliding. Wow, langsung aura kemewahannya tuh ya langsung gonjreng banget teman-teman. All warm white ya, di bagian footstep, di kaca depan, di dinding, di louver AC, semuanya warm white. ABS-nya warna krem, mewah banget teman-teman. Dashboard-nya full dilapisi kulit, terus ada elemen kayu ya. Di sini ada wood panel dengan finishing yang ngedoff, mewah banget. Kursi tour leader-nya ini terpisah antara connect dengan tour leader. Jadi untuk yang wanita, tour leadernya pasti suka nih sama bis ini. Kita tutup dulu teman-teman. Kita lihat di sini, bis ini sudah memakai velg aluminium dari lahir. Ganteng banget teman-teman ya. Ini velg aluminium dari Ragnar. Dia rounded agak kotak begini teman-teman. Kemudian velg aslinya disimpan di bagasi. Nah, penggunaan velg aluminium ini untuk kita, para penumpang, memberikan benefit. Kita bisa merasakan performa pengereman bus yang lebih baik ya dibandingkan menggunakan velg bawaannya. Karena aluminium ini melepaskan panas dengan lebih baik teman-teman daripada velg aslinya. Dan karena bobotnya yang lebih ringan dibandingkan velg aslinya, maka velg aluminium ini diklaim mampu menghemat bahan bakar, memperpanjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Wah, benefit banget ya teman-teman. Di sini ada identitas bisnya, yaitu dari PT 167 Transportasi. Siapa yang 168 ya teman-teman ya? Kemudian di sini ada nomor telepon. Silakan teman-teman catat, teman-teman screenshot, teman-teman hubungi. Jangan sampai kena modus penipuan. Lihat di bagian belakangnya, 3 digit terakhirnya adalah 167 sesuai dengan nama PO-nya. Keren. Lanjut lihat lagi di bagian sini, bagasi 3 ruang. Bagasi space frame teman-teman ya. Loss dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Teman-teman mau naruh motor gitu ya, bisa. Dan ini diberi sekat ya. Jadi ada 1 ruang untuk kru. Nah, ini biasanya barang-barang kru teman-teman ataupun untuk istirahat kru yang bertugas ya. Jadi gelar kasur di sini bisa. Kalau untuk barang-barang penumpang di sini. Nah, ini 1 orang penumpang bawa 1 tas atau 1 koper, ini bisa dimasukin semua. Nggak perlu khawatir bisnya akan limbung. No, nggak ada cerita. Karena ini sudah disetting teman-teman ya, supaya tetap bisa jalan dengan stabil. Bagasi loss. Lanjut lihat di atas ban belakang, di sini ada bagasi lagi yang biasanya digunakan untuk barang-barang kru juga ya, seperti perkakas, alat mandi, dan lain sebagainya di sini. Kemudian untuk livery-nya, nah ini saya mau tutup dulu karena mau memperlihatkan livery-nya teman-teman.
kita tutup 2 ruang bagasi ini. Nah, ini kelihatan ya, 167 teman-teman, sesuai dengan nama PO-nya. Cakep liverynya. Ban belakang pakai velg aluminium juga, ada penutup. Jadi bisa buat selfie-selfie di sini ya, teman-teman. Pintu belakangnya menggunakan model swing, ada footstep juga di bagian bawah. Kemudian ini saya suka liverynya nih, ada prismatiknya, keren. Bagian belakang, nah ini bagian belakangnya teman-teman, keren ya. Lihat deh, ada prismanya di sini. Terus tulisan Trans 167-nya terbaca dengan jelas. Seperti biasa di bagian belakang dari Jet Basima Series ada kamera parkir, sensor parkir, diffuser, serta ada pelindung bumper. Wah, terus di diffusernya jadi warna gold teman-teman, makin sangar. Kalau di kaca di sini ada stiker apa sih teman-teman? One way stiker gitu ya tulisannya. Dan ada identitas PT 167 Transportasi, nomor lambung KRA 010, serta di bagian kanan di sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Oke, teman-teman, kita sudah puas banget mereview bagian eksteriornya. Lanjut kita review bagian interiornya. Let's go. Nah, teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, kita akan ngobrol dulu bersama owner dari PO Trans 167. Luar biasa, telah hadir bersama kita ada Pak Adit. Selamat sore, Pak Adit. Selamat sore, Mas Adit. Luar biasa, namanya sama. Semoga rezeki saya bisa kayak Bapak nih, Pak. Amin. Punya bis juga nih. Amin, amin, amin. Ini alhamdulillah, Pak, kita bisa ketemu dalam rilisan unit baru. Ya, Wis, betul. nomor lambungnya 010. Ya, betul. Dan ini JB5 keberapa ya, Pak? Kayaknya nggak cuma satu ya, udah ke 5 apa keberapa? kalau nggak salah ya? Ini JB5 yang ke-6. Ke-6 malah. Waduh, Iya, luar biasa, ke-6 atau teman-teman. ke-7 ya, lupa saya malah. Ini saking banyaknya, teman-teman. Dan saya lihat di sini, wah, mewah banget, Pak. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang fitur atau fasilitas yang ada di bis ini, saya penasaran nih, Pak, sama filosofi atau mungkin sejarah nih, Pak, dari PO 167, Trans 167. Oh, jadi filosofi Trans 167 ya, Mas ya? Oke. Mas Adit, ya kebetulan namanya sama juga ya. Oke. Jadi 167 itu dalam bahasa Jawa, Mhm. itu jinem tuh. Oh, Nah, jinem tuh. Siji itu kan orang Jawa itu Gusti Allah, betul. iya kan? 6 itu nemu, Oh, iya nemu. kan? Nemu. Pitu itu pitulungan. Oh, oke. Jadi insya Allah semua yang bergerak di bawah naungan 167, insya Allah semua nemu pitulungannya sama Gusti Allah. Wah, luar biasa. Mendalam Begitu. filosofinya, Pak. Begitu, Iya, Mas iya, iya. Adit. Karena kita gini, Mas, terus terang, saya ini juga berangkat dari minus. Oh, Ya, gimana tuh, berangkat Pak? dari minus dan alhamdulillah saya cuma hanya minta doa restu sama orang tua. Wah, luar biasa. Saya hanya minta doa restu dan alhamdulillah semua di bawah naungan 167 diberi kemudahan semua, kebetulan. Sejak tahun berapa itu, Pak, merintis ya, Pak? Kalau berdirinya 167 dari 2013. 2013. Ya, Alhamdulillah 2013. udah mau 12 tahun ya, Pak ya. Ya, 2013 itu udah kita mulai rintisan, tapi dulu masih belum pakai 167. Oh, gitu. Ya, masih yang penting jalan gitu ya. Benar. Gitu. Dan ini luar biasa, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ingin merintis nama PO juga bisa nih dipikirkan filosofinya. Ini mendalam banget ya filosofi dari 167, Pak. Garasinya di daerah mana, Pak? Ini kalau di garasi kami di daerah Masaran. Masaran. Di daerah Masaran, utara Tugu Ngrompo. Utara Tugu Gading itu. Masaran itu anu ya, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Bukan, bukan. perbatasan Sragen sama Kabupaten Karanganyar. Oh, iya Iya. benar. Nah, ini berarti kalau misalnya teman-teman penonton kita ada yang mau ngecek unit ke garasi gitu boleh ya, Pak? Boleh, silahkan. Kami garasi buka 24 jam. Kalau mau ngecek, mau main-main, teman-teman mania banyak yang main-main ke sana karena yang penting
silahkan bermain, yang penting bebas sopan. Iya, bener. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman mau bikin sinematik karena videonya udah ya keren-keren. Zaman sekarang tuh wah, kalian luar biasa teman-teman, selalu bikin video yang keren-keren. Unitnya juga keren-keren. Ini di-upgrade ya Pak ya. Kursinya pakai fitur kursi pijat nih. Iya. Terus ada cool box. Audionya juga saya lihat wah, keren. Venom. Semua. Wih, standarnya. Jadi standar Adiputro kita turunkan semua, terus kita upgrade semua. Di-upgrade teman-teman. Terus tadi saya lihat sekilas mikrofonnya 4 channel ya Pak ya. Jadi mau karaokean sepanjang jalan nih ready ya Pak. Ready itu ya. Nah, untuk Armada JB5 yang sebelumnya sudah dirilis Pak, udah jalan kemana aja Pak? Kalau kita perjalanan paling hanya Sumatera dan Bali, Sumatera, Jawa, Bali. Dalam Sumatera Jawa pun juga terbatas, kita maksimal di Lampung. Kalau Lampung ke sana kami masih belum berani. Betul. Untuk safety teman-teman juga nih. Jadi ya kalau misalnya mau ke Bali, wah ini pasti sering ya Pak ya ngetrip ke Bali ya Pak ya. Sering sekali. Sering ke Bali. Kira-kira bisa nggak nih Pak di custom misalnya? Wah saya mau jumlah kursi 30 pakai leg rest gitu Pak. Oh sangat bisa. Kami menyediakan juga leg rest, footrest juga. Footrest juga. Iya. Yang terbaru di Gibran ini ada footrestnya di bangku ini. Oh iya benar-benar. Tadi saya lihat nih. Iya. Mulai dari baris kedua sampai paling belakang itu ada footrestnya Pak ya. Wah mantap teman-teman. Jadi kalau untuk footrest nggak perlu request, sudah ada di armadanya. Iya, semua demi kenyamanan penumpang. Iya. Pak, untuk pembuatan armada yang ini Pak, kira-kira dari kami, dari Adiputro ada keterlambatan atau enggak Pak? Kalau selama ini kami bikin di Adiputro, tidak pernah ada keterlambatan, yang pertama. Yang kedua, mengenai keluhan ataupun keinginan kami, pasti dilayani dengan baik. Alhamdulillah. Semisal gini, kok kebetulan kami salesnya pakai Komario, kok saya pengen seperti ini, bis kami bisa enggak? Kalau bisa dilakukan sama beliau. Kalau tidak bisa juga, oh Mas ini spesifikasinya hanya untuk double deck, semisal seperti itu. Ada pertimbangan ada khususnya. pertimbangan khususnya dari Komario. Karena dulu kami pengen plafonnya ini dibikin seperti itu, yang ada apa? Grafir-grafirnya. Iya. Ternyata tidak diperuntukkan. Betul. Untuk SHD nggak boleh. Iya. Itu hanya untuk double deck. Iya. Ya itu makanya itu juga kami oh ya sudah kalau memang itu peruntukan double deck ya apa boleh buat. Betul. Memang mungkin pengaruh di timbangan juga ya. Iya. Benar. Iya, grafir terus mungkin kayak slipper. Nah, itu belum bisa. Belum bisa. Yes, jadi memang semuanya ada pertimbangan khususnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau yang beda, nah boleh tuh nyobain double decker yang akap teman-teman, antar kota antar provinsi. Siap Pak Adit, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya, atas waktunya juga. Ya. Luar biasa, semoga bisa nular rezekinya. Amin. Dan buat teman-teman kalau mau naik armada terbaru Trans 167, jangan lupa simpen nomor yang ada di eksterior tadi, di atas ban depan, jangan sampai kena modus penipuan yang lagi marak terjadi. Dan jangan sampai teman-teman kehabisan tanggal available-nya. Wah, ini udah ada jadwal belum nih Pak untuk yang Mr. Gibran ini Pak? Ini sudah masuk, kebetulan pulang besok langsung ngurus surat-surat, begitu surat-surat selesai, langsung buat kita jalan. Ngetrip. Wah, luar biasa teman-teman. Selamat nih untuk yang nanti bisa mendapatkan trip perdananya. Buat yang nggak dapat trip perdana nggak apa-apa. Nanti akan ada jadwal kosong lainnya. Jangan sampai kehabisan. Siap Pak Adit. Semoga sukses selalu Pak. Amin. Sehat-sehat. Terima Pak kasih. Adit. Semoga kita bisa ketemu lagi di rilisan selanjutnya. Amin. Mohon ya, doanya. Dan jangan lupa ya, bagi teman-teman semua, kemanapun yang dituju, pakainya Trans 167. Betul, kemanapun tujuannya, Trans 167 bisnya. Ya, mantap. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Trans 167. Di sini, ini adalah welcome areanya yang ada kursi tour leader di bagian tengah. Terpisah dengan helper atau kursi kenaiknya ya teman-teman.
Nah, ini kalau teman-teman lihat mungkin seperti tidak ada akses untuk menuju ke ruang penumpang, tapi tenang aja, kursinya bisa dimiringkan dengan cara seperti ini. Silakan teman-teman tarik tuas yang ada di belakang, ya. Tariknya ke atas, kemudian angkat kursinya dan miringkan seperti ini. Kita lihat untuk dashboard, di sini ada akses maintenance ya, service hall, untuk kelistrikan bisa, jadi dengan sangat mudah bisa diakses ya, nggak perlu ngolong-ngolong lagi teman-teman. Di sini kabinnya lega. Selain lega, fasilitasnya juga lengkap teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada alat pemadam api ringan atau APAR yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang bisa kita temukan di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, di bagian depan, dan di bagian belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap. Sebagai bus kekinian, di sini sudah ada Android TV dengan ukuran 43 inci yang besar banget, seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk nonton YouTube, nonton Netflix, buat karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau lagi gak dipakai atau saat di malam hari gitu ya, silakan ditutup saja seperti ini. Nutupnya sampai rapet ya teman-teman. Kemudian kalau ada TV pasti ada audio system yang sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. Di sebelah kiri saya, di sini ada dispenser. Silakan teman-teman gunakan dispenser ini untuk ambil air panas maupun air dingin. Nanti saya akan beritahu ya gimana cara ambil air panasnya. Kemudian kalau itu untuk air panas, di sini untuk yang dingin-dingin. Cool box. Nah, ini bisa dibuka dengan sangat mudah pakai satu tangan seperti ini. Silakan masukkan minuman dalam kemasan, kemudian nutupnya pun bisa pakai satu tangan ya teman-teman, seperti ini. Diamkan beberapa saat dan teman-teman bisa ambil lagi. Langsung dapat deh minuman di suhu yang dingin. Seperti ini. Ini di-upgrade ya, karena kalau untuk standarnya ini adalah kompartemen atau bagasi kabin tanpa penutup. Untuk standarnya, tapi di sini di-upgrade memakai penutup, kemudian di-upgrade lagi penutupnya pakai lapisan kulit, kemudian di-upgrade lagi menjadi cool box, kemudian di-upgrade lagi ya, ada tulisan cool box-nya, karena untuk standarnya ndak ada tulisan cool box. Kita lihat di sini nuansanya mewah banget ya teman-teman. ABS-nya berwarna krem, kemudian tampil dengan kekinian, ada LED RGB. Di sini ada kabel yang nantinya bisa digunakan untuk lampu disco ataupun CCTV gitu ya, tergantung teman-teman. Di depan di bando nih ada seperti kamera ya teman-teman ya, seperti dashcam yang mengarah ke luar. Dan yes, ini dia interiornya. Ada fasilitas apa di bagian depan ke arah belakang? Kita cus ke sana. Oh iya, saya hampir lupa. Kita belum buka yang ini teman-teman. Nah, ini, wow, 4 channel mikrofon, teman-teman. Gokil. Mau karaokean, sing-song sepanjang jalan, ready. 4 channel, wireless mikrofon. Nggak perlu khawatir ada kabel-kabel yang berserokan gitu ya. Nggak ada, clean. Di bagian tengah ke arah belakang, kita langsung disambut oleh TV yang kedua. TV-nya bisa dibuka dengan cara seperti ini. Kemudian, nah, seperti ini ya. Dengan ukuran 24 inci yang sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Jadi, sama-sama bisa untuk nonton YouTube, nonton Netflix, karaokean, dan lain sebagainya. Kalau lagi nggak dipakai, silakan ditutup lagi. Nah, sampai rapat seperti tadi ya, teman-teman. Lanjut di atas, di sini ada jendela darurat di bagian belakang. Kemudian di sebelah kanan saya, di sini ada pintu darurat dan kompartemen atau bagasi kabinnya ini terletak sampai ke belakang.
Dan sama-sama bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Untuk bagasi, kemudian ini juga untuk bagasi. Nah, di bagian paling belakang, di sini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Jadi ukurannya akan sedikit lebih kecil dibandingkan yang di depannya. Tapi tetap ergonomis, tetap enak untuk lekukan tubuh kita. Kemudian di bawah ada panggung gitu ya, atau ada trapnya, jadi kaki kita tidak menggantung, lebih nyaman. Ke arah atas juga lega, teman-teman. Di sini ada louver AC di bagian samping dan di tengah, jadi nggak perlu khawatir kepanasan ya, walaupun di bawah persis nih ada mesin. Nah, teman-teman, kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan. Let's go, kita coba gimana sih rasanya duduk di kursi paling depan. Mantep ya, teman-teman, full mewahnya. Dan ada footrest di setiap kursi. Sekarang kita ada di kursi paling depan di baris kanan. Nah, di sini kita dapat privilege yang benar-benar leluasa ke arah dispenser. Silakan teman-teman tekan yang ini untuk tombol powernya. Tapi kebetulan ini belum nyala ya, belum nyala di bagian dashboard. Kemudian saat dispensernya menyala dan ada lampu warna merah di sini nih yang menyala, itu tandanya air panasnya belum siap. Belum ada di suhu yang optimal untuk bikin aneka macam seduhan. Nah, nanti kalau sudah mati lampu warna merahnya, silakan teman-teman gunakan untuk ambil air panas. Caranya, silakan teman-teman tarik atau dorong warna putih merah ini sambil tekan yang bulat ini. Oke, ini kalau nggak bareng-bareng nggak akan keluar air panasnya. Karena ini adalah sistem penguncian ganda yang ada di dispensernya. Silakan gunakan tombol warna putih biru ini untuk ambil air dingin. Oke. Kemudian kita lihat di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari Z25 series. Ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita ya. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya, silakan teman-teman putar-putar bagian yang bergerigi ini dengan sangat mudah. Tak lupa, di sini ada lampu baca untuk tambahan penerangan teman-teman. Saat di malam hari, mungkin teman-teman mau membaca buku, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan dinyalakan lampu bacanya. Dimatikannya, tinggal pencet saja seperti ini. Tak lupa di sini juga ada ambient lights atau lampu tidur ya, yang biasanya digunakan di malam hari. Ini desainnya mewah banget. Kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya teman-teman, bukan seperti ada di dalam bus. Apalagi bus ini juga nyaman banget ya. Ada suspensi udara, kemudian kursinya nyaman, buatan Aldila. Yang spesial, di semua kursinya ada fitur kursi pijat, teman-teman. Jadi silakan teman-teman gunakan tombol yang ada di bawah tengah di sini, yang bulat ya tombolnya. Teman-teman tekan dan teman-teman bisa merasakan sensasi kursi pijat sepanjang jalan. Mantap toh. Tak lupa di sini juga ada armrest yang bisa diputar seperti ini. Kemudian ada sabuk pengaman di setiap kursi. Kemudian kursinya ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya, kalau teman-teman duduk di gang atau yang di lorong gini ya, silakan teman-teman tekan tombol yang ada di lorong warna merah. Kemudian teman-teman dorong badan teman-teman ke belakang dan seperti ini kemiringan maksimalnya. Kalau teman-teman duduknya di pinggir dekat jendela ya, silakan gunakan tuas. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, kalau mau mengembalikan ke posisi semula, kita tegakkan badan kita dulu, kemudian tekan, dan nanti dia akan naik atau tegak dengan sendirinya, teman-teman. Gimana?
Kita sudah puas banget mereview dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior dari armada terbaru milik PO Trans 167. Terima kasih banyak atas kepercayaannya bersama dengan karoseri Adiputro. Kami doakan semoga sukses selalu dan senantiasa terdepan bersama dengan karoseri Adiputro. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Kami doakan untuk teman-teman yang nonton, semoga selalu sehat dan berbahagia dimanapun teman-teman berada. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.